Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Leonard Samosir. Pemirsa, usai secara resmi mengumumkan sosok calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam kontestasi pemilu 2024, bakal calon presiden dan calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju atau KIM Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mendaftar ke KPU hari ini. Prabowo Gibran menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden ketiga yang akan mendaftarkan diri ke KPU. Sebelum bertolak ke gedung KPU, pasangan calon ini akan bertemu di kediaman Prabowo yang berlokasi di Jalan Kertanegara, dilanjutkan kemudian dengan menyapa para pendukungnya di Indonesia Arena GBK Senayan Jakarta bersama dengan para ketua umum partai politik KIM. Prabowo Gibran direncanakan akan tiba di GBK Senayan pukul 9 pagi. Kegiatan di GBK Senayan ini akan menjadi acara perkenalan pertama pasangan Prabowo Gibran ke hadapan publik sebagai bakal paslon Pilpres 2024. Nantinya mereka juga akan berpidato di hadapan publik. Selain GBK, Prabowo dan Gibran juga akan menemui para pendukungnya di kawasan Taman Suropati, diiringi dengan kirap budaya mewakili kesenian dari seluruh Indonesia. Pasangan Bacawa-Pres ini bergerak menuju gedung KPU untuk melakukan pendaftaran yang rencananya akan berlangsung pukul 10 pagi ini. Dan pemirsa, Anda akan melihat beberapa lokasi yang nantinya akan disambangi pasangan calon presiden Prabowo Gibran, calon wakil presiden, yaitu kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, GBK Senayan, Taman Suropati, dan gedung KPU. Untuk mengetahui apa yang terjadi saat ini di sana, kita langsung menuju beberapa tempat itu. Kita pertama-tama akan ke kediaman Prabowo lebih dulu. Ada rekan Iqbal Himawan di sana. Iqbal, bagaimana keadaan atau kondisi di tempat Anda berada pagi ini? Masih sepi, Leo. Ini hanya ada kehadiran dari sejumlah wartawan atau awak media di depan kediaman Prabowo atau rumah Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan ya. Memang di sebelah rumah Prabowo sudah didirikan tenda yang ini memang biasanya digunakan bagi para ajudan dan juga stafnya untuk melakukan persiapan teknis. Ini juga sudah terlihat sedikit persiapan dihadiri beberapa orang yang ada di situ untuk nanti bersiap menuju ke KPU dalam rangka pendaftaran bakal Capres dan bakal Cawapres yang akan dijadwalkan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, nanti direncanakan memang sesuai dengan jadwal Prabowo akan bertemu terlebih dahulu dengan Gibran di kediaman Prabowo yang berada di belakang saya ini. Ini memang terlihat belum ada aktivitas apapun selain belum terlihat kehadiran dari Prabowo dan Gibran, juga belum ada kehadiran dari kader Partai Gerindra maupun kader dari partai pengusung Bacapres dan Bacawapres Prabowo Gibran. Dan nanti setelah dari kediaman ini, rencananya dari Kertanegara ini akan menuju ke sesuai dengan jadwal yang kami dapatkan, akan menuju ke Indonesia Arena di GBK Jakarta untuk nanti menyapa para pendukungnya sekaligus untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada publik. Nah, nanti di GBK Arena tersebut atau di Indonesia Arena di GBK nanti akan selain memperkenalkan pertama kali kepada publik, nanti Prabowo dan Gibran mungkin akan memberikan pidato di depan para pendukungnya. Nah, usai dari GBK Arena yang dijadwalkan pada pukul 9 pagi, nanti selanjutnya mereka akan menuju ke Taman Suropati. Nanti dijadwalkan akan ada kirap budaya. Kirap budaya ini akan diisi oleh perwakilan atau kesenian dari setiap daerah yang ada di Indonesia termasuk dengan menggunakan pakaian adat. Nah, nanti di situ relawan Prabowo dan Gibran bersama dengan perwakilan dari partai pengusung Prabowo Gibran akan bersama-sama menuju ke KPU untuk melakukan pendaftaran Capres dan Cawapres untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Terkait dengan persiapan teknis, sebelumnya sudah dilaksanakan pertemuan antara Sekjen Parpol di sekitar kediaman Prabowo ini, yakni kemarin pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mereka sudah bertemu untuk membahas persiapan teknis hingga akhirnya didapatkan final rundown yang akan dilaksanakan pada hari ini. Selain itu, setelah Sekjen Parpol pengusung bertemu, dilaksanakan juga deklarasi dari PSI terhadap Capres dan Cawapres Prabowo Gibran. Untuk sementara itu update terkini Leonard dari Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Kembali ke Anda. Baik, kita nanti akan juga mengikuti perkembangan yang ada di Kertanegara 4. Dari Iqbal Himawan kita beralih ke rekan kami di Istana Bogor yang ada di sana, Glory Nata. Glory,
ada perkembangan situasi seperti apa yang bisa Anda laporkan saat ini di sana? Ya, Leo dan juga pemirsa, benar sekali bahwa diketahui hari ini baca pres dan juga bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka hari ini akan mendaftarkan diri ke KPU nanti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang menurut informasi yang kami himpun, sebelum ke KPU, kedua pasangan ini dijadwalkan akan bertemu terlebih dahulu di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara. Dan ada kemungkinan Gibran Rakabuming Raka ini menuju ke Kertanegara berangkat dari Istana Bogor atau dari kediaman Presiden Joko Widodo. Dan pagi hari ini saya sudah berada di depan dari Istana Bogor. Terlihat situasi dan juga kondisinya masih sangat sepi, masih sangat kondusif, dan sejak pagi tadi memang belum terpantau adanya tanda-tanda atau pergerakan dari Gibran Rakabuming Raka. Karena diketahui sebenarnya Gibran ini baru bertolak menuju ke Jakarta dari kota Solo ini pada Selasa malam kemarin, dan dikabarkan berangkat menuju ke Jakarta bersama dengan Ketua PAN Zulkifli Hasan. Dan pertanyaannya, memang publik ingin mengetahui apakah benar Gibran ini berangkat dari Istana Bogor, karena kami sudah mencoba berkomunikasi dengan ajudan, kemudian dengan Gibrannya secara langsung melalui pesan WhatsApp. Namun hingga saat ini memang belum ada tanggapan atau belum ada respon, karena sebenarnya publik ingin mengetahui apakah nantinya akan ada prosesi sungkeman atau minta restu ke orang tua seperti yang dilakukan baca pres dan juga bacawa pres dari koalisi lainnya beberapa waktu lalu. Dan juga tentu saja publik ingin mengetahui bagaimana sih persiapan dari Mas Gibran ini sebelum nantinya resmi mencalonkan atau mendaftarkan diri menjadi cawapres dan juga mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Namun kami belum mendapatkan agendanya secara resmi, sehingga dapat disimpulkan memang belum tidak ada prosesi sungkeman begitu. Dan dikabarkan nantinya Gibran Rakabuming Raka ini akan tiba di kediaman Prabowo Subianto sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga Leo dan juga pemirsa, ada beberapa informasi lainnya, yaitu kemarin malam dari Kementerian Sekretariat Negara ini mengonfirmasi kepada awak media bahwa pihaknya sudah menerima surat permohonan izin dari Gibran Rakabuming Raka selaku Wali Kota Solo, yang mana surat permohonan izin itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Di dalam surat tersebut Gibran meminta izin kepada Presiden untuk dicalonkan oleh partai politik dan juga gabungan partai politik menjadi cawapres dan juga mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Dan tidak lama setelah itu Presiden Joko Widodo langsung menyetujuinya, yaitu di tanggal 24 Oktober 2023, yang mana bunyinya adalah Presiden Republik Indonesia menyetujui Gibran Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka ini untuk dicalonkan menjadi cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Kemudian setelah Presiden mendapatkan konfirmasi, Presiden menyetujui permohonan izin dari Gibran langsung mengajukan cuti selama 2 hari, yaitu untuk keperluan Pilpres 2024. Dan tentu saja hingga saat ini pasti publik bertanya-tanya bagaimana status dari Gibran sendiri, apakah masih menjadi kader PDI Perjuangan atau sudah pindah ke Golkar. Dan ini yang menjadi pertanyaan hingga saat ini, Leo dan juga pemirsa. Sementara saat ini kami masih menunggu pergerakan atau masih menantikan nanti pada pukul 7.30 Gibran dikabarkan akan berada di Kertanegara 4. Leo. Baik, kalau kita tadi melihat belum ada kegiatan yang berarti baik di kediaman Prabowo maupun barusan kita lihat di Istana Bogor juga belum ada kegiatan. Kita akan beralih ke kawasan GBK Senayan. Ada rekan kami Marcelina Tumundo yang berada di sana. Marcelina, apakah sudah ada pergerakan ataupun persiapan di kawasan tempat Anda berada pada pagi ini? Sudah ada, Leo, di GBK Arena atau tepatnya di Indonesia Arena kawasan Gelora Bung Karno. Ini sudah dilakukan persiapan menjadi lokasi deklarasi antara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang untuk pertama kalinya akan mendeklarasikan pasangan ini sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024. Kami akan tunjukkan situasi di belakang saya saat ini. Ini adalah panggung yang akan menjadi titik utama acara deklarasi Prabowo Gibran yang diagendakan akan dimulai pada sekitar pukul
7 waktu Indonesia Barat. Tapi nanti tidak akan langsung deklarasi, ini akan diawali dengan adanya beberapa acara hiburan, kemudian acara chit-chat atau berbincang santai antara para petinggi parpol-parpol Koalisi Indonesia Maju yang juga nanti akan hadir dalam deklarasi Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sedikit membahas soal persiapan ini yang masih diperbolehkan untuk memasuki Indonesia Arena barulah panitia dan juga awak media, sehingga untuk relawan meskipun tadi kami memantau di luar Indonesia Arena mereka sudah ada beberapa yang berdatangan tapi belum diperbolehkan untuk masuk karena sampai dengan saat ini masih dilakukan clear area, kemudian juga sejumlah persiapan untuk memantapkan nantinya Indonesia Arena ini menjadi lokasi deklarasi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terkait dengan acara apa saja yang nanti akan digelar di sini selain deklarasi, tentunya juga akan dilakukan semacam penandatanganan menjadi suatu bentuk bahwa sudah resmi bekerja sama, berkoalisi, maju bersama-sama antara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebelum mereka nantinya akan berangkat ke KPU RI untuk melakukan pendaftaran. Ini bertepatan juga dengan pendaftaran hari terakhir yang dibuka oleh KPU RI sejak tanggal 19 Oktober lalu sampai dengan hari ini 25 Oktober. Artinya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini kemungkinan besar atau sudah bisa dipastikan akan menjadi pasangan terakhir yang akan mendaftar untuk Pilpres 2024. Dan tidak hanya secara simbolis untuk deklarasi, tapi juga akan kita dengarkan bersama nanti pidato politik dari Prabowo Subianto, dan yang menarik adalah pidato politik dari Gibran Rakabuming Raka. Mengapa kami katakan menarik? Karena memang di beberapa minggu terakhir ini ketika sudah santer beredar bahwa Prabowo akan menggandeng Gibran Rakabuming Raka, ini belum ada statement yang secara jelas dari Gibran misalnya yang menyampaikan apa kemudian yang menjadi keinginan pribadinya, kemudian apa yang menjadi visi, misi ataupun ambisi yang kemudian ia ingin sampaikan ketika maju bersama-sama dengan Prabowo Subianto. Tentu ini akan menjadi momentum untuk para pendukung dari Prabowo ataupun Gibran dan para relawan ini juga untuk bisa mengetahui apa yang menjadi visi misi mereka yang akan dibawa ke KPU RI nanti saat pendaftaran, termasuk juga yang akan dibawa ketika nanti melakukan kampanye dan mencoba meyakinkan masyarakat Indonesia untuk memilih mereka. Kita akan lihat bersama nanti rangkaian deklarasi yang akan digelar di Indonesia Arena. Dan yang menjadi menarik juga, Leo dan pemirsa, bahwa dalam kontestasi Pilpres ini, Koalisi Indonesia Maju antara Prabowo dan Gibran ini menjadi koalisi yang paling besar terbentuk di antara 3 pasangan yang sudah ada. Untuk Koalisi Indonesia Maju ini resmi didukung oleh sebanyak 4 partai politik parlemen, mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan juga Partai Amanat Nasional atau PAN. 4 ketua umum juga akan hadir pada hari ini untuk memberikan dukungan dan terkait dengan deklarasi. Tidak hanya partai politik parlemen, tapi juga kami mencatat ini ada 5 parpol non-parlemen yang sudah menyatakan dukungan mereka untuk Capres Prabowo Subianto yang sekarang sudah dilengkapi dengan cawapresnya Gibran Rakabuming Raka. 5 parpol non-parlemen ini adalah mulai dari PBB, Partai Garuda, Partai Gelora, Prima, dan terakhir adalah PSI yang mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran. Kita akan nantikan nanti deklarasi antara Prabowo dan Gibran sesaat lagi yang akan digelar. Leo. Baik, Marcel, kita akan melihat nanti seperti apa juga di sana. Dari kawasan GBK Senayan kita akan berpindah ke gedung KPU. Ada rekan Valerie Budianto. Valerie, apakah KPU tempat Anda berada saat ini sudah bersiap-siap untuk menerima pendaftaran pasangan ketiga, atau seperti apa kondisi yang ada di tempat Anda saat ini, Valerie? Ya Leo, kalau bisa kami gambarkan situasi saat ini di halaman depan gedung KPU RI maupun di dalam gedung KPU RI masih belum ada aktivitas yang berarti. Kami masih belum melihat adanya relawan yang bersiaga, dan kalau bisa kami gambarkan sepertinya ini cukup berbeda dengan situasi pendaftaran pada pekan lalu di tanggal 19 Oktober 2023. Karena kalau pada pekan lalu pendaftaran dari pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar ini telah
dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau saat ini sudah banyak relawan yang bersiaga di depan gedung KPU RI. Namun saat ini mengingat pendaftaran dari Baca Pres dan juga Bacawa Pres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan tiba di gedung KPU RI nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Maka hingga saat ini kami masih belum melihat keberadaan dari elit partai maupun relawan dari Prabowo dan juga Gibran saat ini. Namun kalau misalnya dari segi persiapan, kami bisa pastikan Komisi Pemilihan Umum sudah 100% siap untuk menerima kehadiran dari Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka beserta dengan jajaran dari elit partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Hal ini dibuktikan dari sudah matangnya teknis dan juga alur penerimaan Baca Pres Bacawa Pres mulai dari ketika mereka nanti masuk di gedung KPU RI hingga ketika mereka diterima di lantai 2 tepatnya di ruang sidang utama yang nanti akan menjadi tempat dan juga lokasi pendaftaran dari Baca Pres dan juga Bacawa Pres. Kalau misal kami gambarkan juga selain sudah siapnya alur dan teknis, dari segi pengamanan juga sudah disiagakan ratusan personil dari Polda Metro Jaya. Kami tadi sempat bertanya dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, total ada 100 personil kepolisian yang disiagakan untuk mengamankan proses pendaftaran di KPU RI di hari terakhir ini. Dan kalau misalnya juga bisa kami gambarkan, rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan. Tapi nanti keberlakuan dari rekayasa lalu lintas ini baru akan dimulai di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tadi kami mendengar ada suara dari dalam gedung KPU RI mengindikasikan bahwa saat ini sedang berlangsung apel bagi pengamanan yang berada di dalam gedung KPU RI. Namun memang kami belum bisa melihat ada berapa banyak jumlah personil pengamanan yang berada di dalam. Namun kalau misalnya menyiagakan di luar, berjaga di luar total ada 100 personil kepolisian. Kemudian kalau misalnya dari segi alur dan juga teknis, nanti hanya akan ada 230 orang yang boleh masuk ke dalam gedung KPU RI, terbagi di 2 tempat. 30 orang yang akan masuk ke dalam gedung lantai 2 lokasi pendaftaran, sementara sebanyak 200 orang diperbolehkan untuk masuk namun hanya menunggu di lantai 1 yaitu di tenda halaman dan nanti sama-sama menyaksikan bagaimana proses pendaftaran dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sementara demikian, Leo. Baik, kita nanti akan mengikuti tentunya perkembangan yang ada di sana. Valerie Budianto dan Marcelina Tumundo, kemudian Glorinata dan Iqbal Himawan. Terima kasih rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.